Menyusun rencana aktivitas penjualan. Outline. Merencanakan aktivitas penjualan. Mempersiapkan panggilan penjualan. Melaksanakan pengelolaan teritori. Tujuan. Peserta dapat merencanakan aktivitas penjualan. Peserta dapat mempersiapkan panggilan penjualan. Peserta dapat melaksanakan pengelolaan teritori. Merencanakan aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan untuk pelanggan yang ada dan potensial direncanakan sesuai dengan rencana pemasaran atau sistem organisasi lainnya. Proses perencanaan penjualan disusun berdasarkan informasi bisnis, pelanggan, dan pasar yang valid dan handal. Prospek penjualan diidentifikasi dari profil pelanggan. Peluang penjualan yang inovatif dicari dan dievaluasi secara proaktif, sedangkan teknologi dan media baru dimanfaatkan sesuai dengan strategi organisasi. Potensi pendapatan diperkirakan berdasarkan analisis informasi dan berkonsultasi dengan rekan kerja yang terkait. Aktivitas direncanakan berdasarkan pola panggilan penjualan praktis yang maksimal untuk memenuhi target individu dan tim. A. Aktivitas penjualan untuk pelanggan yang ada dan potensial direncanakan sesuai dengan rencana pemasaran atau sistem organisasi lainnya. Makna kalimat, interpretasi teknis, klasifikasi aktivitas penjualan, keterkaitan dengan rencana pemasaran, bentuk perencanaan yang diharapkan, siap audit, contoh redaksi turunan, prosedur, indikator kepatuhan, audit checklist. Makna kalimat, interpretasi teknis. Aktivitas penjualan untuk pelanggan yang ada dan potensial direncanakan sesuai dengan rencana pemasaran atau sistem organisasi lainnya. Artinya, aktivitas sales tidak boleh ad hoc, harus direncanakan, tersegmentasi, existing customer versus potential customer, selaras dengan marketing plan, business plan, CRM atau sales system, target organisasi, revenue, growth, market share. Klasifikasi aktivitas penjualan. Pelanggan existing harus selaras dengan program loyalitas, customer retention strategy, key account plan. Pelanggan potensial, prospek, atau lead harus selaras dengan campaign marketing, target market dan buyer persona, brand positioning. Pelanggan existing fokus pada retensi, repeat order, upsell, dan cross-sell. Pelanggan potensial, prospek, atau lead fokus pada akuisisi dan konversi pelanggan baru. 3. Keterkaitan dengan rencana pemasaran marketing plan. Contoh alignment yang benar. X tidak sesuai bila. Marketing target UMKM, sales fokus korporasi. Campaign digital, sales tidak follow up leads. Target industri A, sales ke industri B. 11. 4. Bentuk perencanaan yang diharapkan, siap audit. Minimal harus ada dokumen atau sistem berikut. A. Sales activity plan, mingguan atau bulanan. Target, jumlah call, visit, proposal, closing. B. Sales funnel atau pipeline. Lead, qualified, proposal, closing. Dibedakan, existing, new customer. C. CRM atau log aktivitas. Tanggal, jenis aktivitas, nama pelanggan, outcome. D. KPI sales. Activity-based KPI, call, visit, conversion rate, revenue per segmen. 5. Contoh redaksi turunan, prosedur. Perusahaan memastikan bahwa seluruh aktivitas penjualan kepada pelanggan existing dan pelanggan potensial direncanakan, dilaksanakan, dan dimonitor berdasarkan rencana pemasaran tahunan, target organisasi, serta sistem CRM yang berlaku. 6. Indikator kepatuhan, audit checklist. Auditor biasanya akan bertanya, apakah sales punya rencana aktivitas? Apakah aktivitas sales sesuai target marketing? Apakah ada bukti follow-up lead?
Apakah data pelanggan existing dan prospek dibedakan? Apakah kinerja sales dimonitor? B. Proses perencanaan penjualan disusun berdasarkan informasi bisnis, pelanggan, dan pasar yang valid dan handal. Makna pernyataan, informasi bisnis, internal. Informasi pelanggan, customer intelligence. Informasi pasar, market intelligence. Dampak terhadap proses perencanaan penjualan. 1. Makna pernyataan. Perencanaan penjualan tidak boleh disusun berdasarkan asumsi, intuisi semata, atau target top-down, tetapi harus didasarkan pada informasi yang valid, sumbernya jelas, relevan, dan sesuai konteks bisnis. Handal, konsisten, dapat diverifikasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. 2. Informasi bisnis internal. Digunakan untuk memastikan target dan strategi realistis secara kapasitas organisasi. Contoh data, kinerja penjualan historis, revenue, volume, margin. Conversion rate per tahap funnel. Kapasitas tim sales, jumlah sales, produktivitas, coverage area. Struktur harga, biaya, dan profitabilitas produk atau jasa. Ketersediaan delivery, operasional, dan support. Implikasi, target penjualan harus achievable berdasarkan kapasitas aktual, bukan sekadar keinginan manajemen. 18. 3. Informasi pelanggan, customer intelligence. Digunakan untuk memastikan strategi relevan dengan perilaku beli pelanggan. Contoh data, segmentasi pelanggan, industri, ukuran, lokasi, kebutuhan. Pola pembelian dan siklus keputusan. Pain point utama pelanggan, nilai transaksi rata-rata, tingkat retensi dan churn. Implikasi, aktivitas sales difokuskan pada segmen dengan probabilitas closing dan nilai terbaik, bukan semua prospek. 4. Informasi pasar, market intelligence. Digunakan untuk memastikan target dan strategi rasional terhadap kondisi eksternal. Contoh data, ukuran pasar, TAM, SAM, SOM. Tren permintaan dan pertumbuhan industri, peta kompetitor, harga, positioning, keunggulan. Regulasi yang mempengaruhi pasar, musiman, seasonality. Implikasi, target dan strategi disesuaikan dengan peluang pasar aktual, bukan asumsi optimistis. 5. Dampak terhadap proses perencanaan penjualan. Jika informasi valid dan handal digunakan, maka perencanaan penjualan akan lebih akurat, forecast lebih presisi, lebih terukur, target bisa diturunkan ke KPI aktivitas. Lebih terkendali, mudah dievaluasi dan dikoreksi. Lebih dipertanggungjawabkan saat audit atau review manajemen. Contoh formulasi praktis, lebih operasional. Perencanaan penjualan disusun berdasarkan analisis kinerja bisnis internal, profil dan perilaku pelanggan, serta dinamika pasar, menggunakan data yang terverifikasi dan dapat diandalkan sebagai dasar penetapan target, strategi, dan aktivitas penjualan. C. Prospek penjualan diidentifikasi dari profil pelanggan. Makna utama, komponen profil pelanggan, proses identifikasi prospek dari profil pelanggan, contoh praktis, manfaat identifikasi berbasis profil pelanggan, indikator keberhasilan. 1. Makna utama. Prospek penjualan bukan semua calon pelanggan, tetapi pelanggan yang profilnya paling sesuai dengan solusi, kapasitas, dan strategi perusahaan. Identifikasi dilakukan melalui profil pelanggan yang terdefinisi dengan jelas. 2. Komponen profil pelanggan, customer profile. Profil pelanggan disusun dari kombinasi data berikut. A. Profil demografis atau firmografis. Jenis industri, skala perusahaan, UMKM, menengah, korporasi. Lokasi geografis, struktur organisasi dan pengambil keputusan. B. Kebutuhan dan masalah, pain points. Masalah operasional yang dihadapi, risiko bisnis atau kepatuhan atau kualitas, target kinerja yang ingin dicapai. C. Kemampuan dan kesiapan membeli, anggaran atau budget availability. Otoritas pengambilan keputusan, urgensi kebutuhan atau timing. D. Perilaku pembelian, riwayat pembelian, pola pengambilan keputusan, sensitivitas harga versus nilai.
3. Proses identifikasi prospek dari profil pelanggan. Tahapan sistematis yang dilakukan sales. Menyusun ideal customer profile, pelanggan ideal yang paling menguntungkan dan berkelanjutan. Mengumpulkan data calon pelanggan, database internal, market research, referensi dan networking. Mencocokkan dengan ICP, degree of fit tinggi, sedang, rendah. Melakukan kualifikasi prospek, qualified prospect versus non-qualified lead. 4. Contoh praktis. Contoh jasa sertifikasi atau training. Hanya prospek yang layak yang masuk pipeline aktif. 5. Manfaat identifikasi berbasis profil pelanggan. Fokus pada prospek bernilai tinggi, efisiensi waktu dan biaya sales, rasio konversi lebih tinggi, pipeline lebih sehat dan realistis, target penjualan lebih akurat. 6. Indikator keberhasilan. Conversion rate meningkat, sales cycle lebih pendek. Penolakan karena tidak cocok menurun, forecast penjualan lebih presisi. D. Peluang penjualan yang inovatif dicari dan dievaluasi secara proaktif, sedangkan teknologi dan media baru dimanfaatkan sesuai dengan strategi organisasi. Pencarian dan evaluasi peluang penjualan inovatif proaktif, pemanfaatan teknologi dan media baru sesuai strategi organisasi, tata kelola dan kontrol. Versi pernyataan yang lebih tajam, opsional. Pencarian dan evaluasi peluang penjualan inovatif proaktif. Maknanya bukan menunggu lead masuk, tetapi secara sistematis menciptakan peluang baru. Implementasinya meliputi market sensing, analisis tren industri, perubahan regulasi, kebutuhan laten pelanggan. Value innovation, bundling layanan, model langganan, outcome-based selling. Eksperimen terkontrol, pilot project, proof of concept atau test market. Kriteria evaluasi peluang baru, kesesuaian dengan ICP, ideal customer profile, potensi margin dan lifetime value, kompleksitas delivery dan risiko operasional, dampak terhadap positioning merek, indikator kinerja, jumlah peluang baru non-tradisional, rasio peluang inovatif terhadap deal, kontribusi omset dari produk atau pendekatan baru. 2. Pemanfaatan teknologi dan media baru sesuai strategi organisasi. Teknologi bukan sekedar ikut tren, tetapi harus selaras dengan arah strategis. Contoh, CRM dan Sales Intelligence, prediksi closing, lead scoring, pipeline analytics, digital channel, LinkedIn Sales Navigator untuk B2B targeting, webinar dan virtual demo untuk edukasi pasar, marketing automation untuk nurturing, konten berbasis keahlian, thought leadership, studi kasus, white paper, AI dan data jika relevan, forecasting, churn prediction, personalization. Prinsip kunci, technology follows strategy, not the other way around. 3. Tata kelola dan kontrol. Agar konsisten dan berkelanjutan, ada roadmap inovasi penjualan, SOP evaluasi channel dan tools baru, review berkala efektivitas media dan teknologi, keputusan berbasis data, bukan asumsi. 4. Versi pernyataan yang lebih tajam, opsional. Jika digunakan untuk kebijakan, SOP atau standar, organisasi secara proaktif mengidentifikasi, menguji dan mengevaluasi peluang penjualan inovatif berbasis analisis pasar dan kebutuhan pelanggan. Pemanfaatan teknologi dan media baru dilakukan secara terencana, terukur dan selaras dengan strategi bisnis organisasi. E. Potensi pendapatan diperkirakan berdasarkan analisis informasi dan berkonsultasi dengan rekan kerja yang terkait. Potensi pendapatan diperkirakan melalui analisis data dan informasi yang relevan, profil pelanggan, histori penjualan, nilai peluang dan tren pasar, serta divalidasi melalui konsultasi dengan rekan kerja terkait, tim sales, marketing, dan keuangan, disebut juga estimasi potensi pendapatan atau revenue potential estimation. Analisis data dan informasi yang relevan, validasi melalui konsultasi rekan kerja terkait, hasil akhir estimasi potensi pendapatan. 1. Analisis data dan informasi yang relevan. Analisis dilakukan terhadap beberapa kelompok data utama berikut. A. Profil pelanggan, Customer Profile Analysis. Tujuan, menilai kapasitas dan kecenderungan belanja pelanggan. Segmentasi pelanggan, industri, skala usaha, lokasi.
Kebutuhan utama dan pain point pelanggan, anggaran yang tersedia, budget range, siklus pembelian dan pola pengambilan keputusan, histori hubungan dan tingkat loyalitas, output, estimasi potensial deal size dan tingkat kesesuaian solusi. B. Histori penjualan, historical sales analysis. Tujuan, memprediksi potensi berdasarkan pola masa lalu, nilai transaksi sebelumnya, frekuensi pembelian, produk atau layanan yang paling sering dibeli, rasio konversi per tahap pipeline, lama siklus penjualan, sales cycle length, output, baseline nilai pendapatan yang realistis dan probabilitas closing. C. Nilai peluang penjualan, opportunity valuation. Tujuan, mengukur potensi pendapatan aktual dari setiap peluang, estimasi nilai kontrak, contract value, status peluang dalam pipeline, lead, qualified, proposal, negotiation, tingkat probabilitas penutupan, closing probability, estimasi waktu realisasi pendapatan, forecast timing. Contoh, nilai peluang 500 juta dikali probabilitas 60% sama dengan forecast 300 juta. Output, weighted revenue forecast. D. Tren pasar dan faktor eksternal. Tujuan, menyesuaikan estimasi dengan kondisi pasar aktual, pertumbuhan atau penurunan sektor industri, regulasi baru yang mempengaruhi permintaan, pergerakan kompetitor, perubahan harga bahan baku atau biaya operasional, kondisi ekonomi makro, output, penyesuaian atau adjustment terhadap estimasi awal agar tidak overestimate. 2. Validasi melalui konsultasi rekan kerja terkait. Setelah estimasi awal dibuat, dilakukan validasi lintas fungsi untuk meningkatkan akurasi. A. Tim sales, B. Tim marketing, C. Tim keuangan. A. Tim sales. Mengkonfirmasi realitas peluang di lapangan, menilai kekuatan hubungan dengan pengambil keputusan, mengidentifikasi potensi hambatan closing, menentukan kemungkinan upselling atau cross-selling. B. Tim marketing. Memastikan kesesuaian peluang dengan target market, memberikan insight tren permintaan dan campaign impact, menilai kualitas lead dan sumber peluang. C. Tim keuangan. Memverifikasi margin dan profitabilitas, menilai risiko pembayaran, credit risk, mengkonfirmasi kesesuaian dengan target revenue perusahaan, menilai dampak cash flow dan waktu penagihan. Output akhir, estimasi pendapatan yang telah divalidasi dan disetujui lintas fungsi. 3. Hasil akhir estimasi potensi pendapatan. Estimasi yang dihasilkan harus memenuhi kriteria A. Akurat, berbasis data dan validasi. B. Realistis, mempertimbangkan risiko dan probabilitas. C. Terukur, dapat ditelusuri sumber perhitungannya. D. Dapat diaudit, jelas asumsi dan metodologinya. Dokumentasi hasil estimasi biasanya dituangkan dalam Sales Forecast Report, Pipeline Review, Revenue Projection Dashboard, bahan rapat manajemen. F. Aktivitas direncanakan berdasarkan pola panggilan penjualan praktis yang maksimal untuk memenuhi target individu dan tim. Aktivitas penjualan direncanakan berdasarkan pola panggilan atau sales call pattern yang telah terbukti efektif dengan mempertimbangkan rasio konversi di setiap tahapan funnel, kapasitas waktu tenaga penjual, serta target individu dan tim, sehingga volume dan frekuensi aktivitas yang dijalankan mampu secara realistis dan terukur memenuhi target penjualan. Konsep inti dari target ke aktivitas. Prinsip dasarnya adalah reverse planning. Target penjualan, kebutuhan deal, kebutuhan opportunity, kebutuhan aktivitas. Bukan sebanyak mungkin call, tetapi call secukupnya yang terbukti menghasilkan konversi. Definisi sales call pattern. Sales call pattern adalah pola jenis aktivitas, urutan, frekuensi, dan waktu pelaksanaan yang secara historis atau tervalidasi menghasilkan progress funnel. Contoh jenis aktivitas, cold call atau warm call, follow-up WhatsApp atau email, discovery meeting, presentation atau demo, proposal discussion, closing call. Menetapkan struktur funnel penjualan. Contoh funnel sederhana, menentukan rasio konversi per tahap. Rasio ini wajib realistis, bukan asumsi optimistis. Artinya, 100 call menjadi 20 qualified, 20 qualified menjadi 10 meeting, 10 meeting menjadi 6 proposal, 6 proposal menjadi lebih kurang 2 deal. 5. Menurunkan target menjadi aktivitas, contoh numerik. Target individu.
Target omset 200 juta per bulan. Nilai deal rata-rata 50 juta. Kebutuhan deal 4 deal per bulan. Hitung ke belakang. Proposal dibutuhkan 4 dibagi 30% sama dengan 14. Meeting dibutuhkan 14 dibagi 60% sama dengan 24. Qualified lead 24 dibagi 50% sama dengan 48. Call awal 48 dibagi 20% sama dengan 240 call. Distribusi waktu 240 call dibagi 20 hari kerja sama dengan 12 call per hari. Inilah angka aktivitas yang rasional, bukan asumsi. 6. Menyesuaikan dengan kapasitas waktu sales. Kapasitas waktu membatasi aktivitas. Contoh, jam kerja efektif 6 jam per hari. Rata-rata, call 10 menit, meeting 60 menit, admin dan CRM 90 menit per hari. Maka call maksimal realistis 10 hingga 15 call per hari. Meeting 2 hingga 3 per hari. Jika hasil perhitungan melebihi kapasitas, maka ada 2 opsi manajerial. Tingkatkan konversi atau tambah resource, sales atau lead source. Diferensiasi target individu versus tim. Target individu, fokus pada aktivitas personal, call, follow-up, konversi per sales, pipeline coverage minimal misal 3 kali target. Target tim, dikelola melalui agregasi aktivitas individu, distribusi lead, spesialisasi per tahap, SDR, strip closer. Contoh, SDR fokus call dan kualifikasi, sales senior fokus meeting dan closing. 7. Menetapkan KPI aktivitas, activity-based KPI. Contoh KPI harian atau mingguan, KPI ini leading indicator, bukan hanya omset. 8. Monitoring dan koreksi pola. Sales call pattern bukan statis, evaluasi rutin, tahap mana bocor, aktivitas mana tinggi tapi tidak konversi, apakah kualitas lead sesuai ICP. Contoh tindakan, call tinggi, meeting rendah, script dan targeting, proposal banyak, closing rendah, pricing dan negotiation skill. 9. Output akhir yang sehat. Jika dirancang benar hasilnya, target tercapai tanpa memaksa, aktivitas terukur dan terkendali, sales tahu harus melakukan apa setiap hari. Manajer mudah melakukan coaching berbasis data. Persiapkan panggilan penjualan. Panggilan penjualan dilakukan sesuai pola panggilan yang disepakati manajemen organisasi. Strategi dan taktik panggilan penjualan dikembangkan berdasarkan pengetahuan pasar, fokus penjualan saat ini, dan konsultasi dengan rekan kerja. Informasi dan materi pendukung dikumpulkan untuk mendukung panggilan penjualan. Melaksanakan pengelolaan teritori. Teritori yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya dipetakan berdasarkan strategi organisasi. Prioritas pelanggan ditentukan berdasarkan teritori. Rencana kunjungan ditentukan berdasarkan teritori.